rapper itu hobi saya. Saya nggak akan mungkin jadikan itu suatu pekerjaan kecuali kita hidup di Jakarta. Di satu momen itu Bu Denny, direktur Prakerja, ngomong, wah Tok, gokil sih bisa nyelesain lagu dalam satu malam. Ya karena dikasih tema ini, saya tentang topi, ya saya bisa mengilustrasikan topi tanpa harus menulis. Kopi adalah teman sejati di kala kau duduk sendiri atau bersama teman mencari inspirasi. Halo teman-teman semua para leader, terima kasih bergabung lagi di channel podcast Hive Intelligence bersama saya, Romo Edward Sitorus. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Ambrosius Putranto. Iya. Beliau adalah seorang vokalis di Power Star Rap. Oke. Yo, halo generasi muda Indonesia, apa kabar kalian? Dengarkanku bersuara, melihat kesejahteraan rakyat yang belum merata. Banyak orang mengeluh tak tahu mau kerja apa. Tapi menariknya teman-teman, beliau juga adalah seorang ahli litigasi di perusahaan finance. Iya. Wow, jadi ada dua profesi ini sama-sama dijalankan ya Mas? Sama-sama dijalankan, puji Tuhan sampai hari ini. Luar biasa, luar biasa. Nah, tentunya teman-teman yang punya ide kreatif dan ingin melakukan hal-hal yang sifatnya art, tapi punya kerjaan tetap juga, itu gimana ya caranya? Nah, kita akan jawab dan gali lebih jauh di podcast kali ini. Langsung aja kita ngobrol dengan Mas Tanto. Oke. Jadi Mas, gimana? Saya nggak enak kalau panggil Mas, saya harus tetap panggil Pak. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Siap. Saya panggil Mas aja nggak apa-apa, panggil nama aja. Iya. Nah, mungkin yang pertama nih Mas, saya tertarik banget dengan Power Star Rap sebagai grup musik yang punya ciri khas ya, artinya mengangkat isu-isu yang sifatnya sosial gitu. Iya. Yang mengangkat keresahan masyarakat tapi dengan cara-cara yang fun dan juga menarik begitu. Iya. Boleh cerita nggak bagaimana Power Star Rap ini terbentuk dari awal hingga sekarang ini? Oke. Kalau bertanya soal Power Star Rap terbentuk itu, saya seperti bernostalgia. Iya. Karena nama Power Star itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002. Ya, tepatnya tahun 2002 itu dalam bentuk bukan suatu grup musik melainkan grup dancer, ya dance. Jadi di situ ada dancer itu dari abang-abang saya kita itu Power Star itu adalah suatu nama geng atau gengnya kita di suatu gang kecil. Oke. Ya. Itu bermula dari dancer. Jadi generasi pertama dancer mulai 2002 sampai pada tahun 2012 itu kita generasi dance yang ketujuh. Saya masih ingat kita generasi dance yang ketujuh. Tapi waktu itu karena di kota kecil saya, kota kelahiran saya, kota Keva Manado itu di mana? Itu di NTT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi di kota Keva Manado itu semua grup-grup dancer terbaik NTT itu ada di Keva Manado. Wow. Jadi karena sudah begitu banyak grup dance, dan saya waktu itu karena suka rap. Jadi sebelumnya kakak-kakak saya sudah rap. Kakak-kakak saya cewek. Iya. Kita ada 7 orang, ada 4 orang cewek, 2 kakak saya itu hobi nyanyi. Oke. Juga bergabung di beberapa grup rap, ya. Sering mengisi vokalnya di bagian rap. Jadi wah, saya juga kayak agak senang nih lagu rap. Baru kan kalau kita dance itu pasti musik-musik yang enak, kalau enggak musik musik hip hop ya paling musik DJ, tapi lebih banyak kayak hip hop dance. Jadi kayak coba, jadi mulailah saya suka
musik rap, dan Iya. karena background orang tua saya, bapak saya backgroundnya filsafat, mama saya guru bahasa Indonesia, jadi kayak lebih senang mungkin ya, saya juga menulis puisi dan lain sebagainya, senang lah saya ke rap. Akhirnya tapi karena di gang kita itu anak-anaknya dance, akhirnya saya memutuskan dengan sahabat terbaik saya, sahabat untuk Agung Bangsa aka Dufan MC. Itu Ya, banyak sih. Oke. akhirnya kita berhasil membentuk Power Star Rap Oke. di 2014. Awal kita manggung itu diketawain orang. Oh gitu. Iya, karena Gimana pertama kali manggung? waktu itu di pensi-pensi pentas di Oh. sekolah, di pameran-pameran di kabupaten. Tapi kan musik rap ini kan nggak familiar dengan, memang di orang-orang timur terkhususnya Papua, Maluku dan NTT itu ciri khasnya musik rap. Tapi kalau di Keva Menanu sendiri, karena mungkin budayanya kami kalau acara-acara itu musiknya dansa, Oke. jadi jarang tuh orang suka rap. Kalau di NTT di bagian Kupang, Flores mungkin lebih Banyak lebih ya? lebih senang rap, tapi kalau di khususnya kami itu lebih banyak musik dansa, jadi diketawain, apa nih Eminem, sering tuh kan. Iya. Mendingan lu kembali ke dance aja dengan rap. Ya akhirnya, tapi kita tetap semangat sampai dilemparin botol aqua. Oh iya. Di pensil. Iya, tapi enggak masalah sih, kita tetap ada tekad. Jadi waktu dulu kita juga belum tahu nih cara buat beat, Iya. belum tahu ngerekam, jadi itu semua proses berjalan aja sesuai. Karena waktu itu yang punya laptop cuma saya sendiri, Wow. ya kan. Belajar ngedit juga nggak tahu ini apa, ini FL Studio, apa ini gini. Iya. Wah nggak tahu, jadi kita belajar. YouTube waktu itu juga mungkin udah ada, tapi namanya di sana juga akses buat itu kita harus ke warnet lagi gini. Akhirnya seiring berjalannya waktu Buat sendiri ya. buat sendiri. Waktu dulu kita masih nyanyi lagunya orang, sampai nulis lirik sendiri. Dan Power Star Rap, kid saya Agung dan adik-adik yang lain memutuskan bahwa Power Star Rap ini harus punya ciri khas tersendiri, bahwa lagu-lagunya kita tidak boleh mengarah ke distract, karena banyak kalau di dunia rap itu beda sama genre musik yang lain. Rap itu keras. Iya. Salah sedikit sama tim yang lain atau sama grup yang lain bisa saling distract nih, maki-maki di lagu. Oh. Itu udah Jadi sering maki-maki orang di lagu. iya, itu terjadi itu di rap. Tapi kita menghindari sih Power Star, mending kita harus bisa bikin yang positif. Jadi kita mulai ambil isu-isu sosial, mulai ada lomba rap tentang genre waktu dulu, tentang say no to drugs, say no to free sex, say no to child marriage, say no to apalagi waktu dulu. Jadi waktu dulu diadakan BKKBN, kita ikut juara tuh, mulai naik, kita mulai berkarir, akhirnya sampai pada titik ini ya dipercayai oleh PMO buat lagu prakerja, terus untuk memotivasi masyarakat, terus juga ada beberapa brand ya yang saya buat lagunya. Ada, boleh saya sebutkan di sini ya? Boleh. Ada Band Cool and Coffee, ya. Band Cool and Coffee saya juga buat lagunya. Terus Warkop Digital saya buat lagunya. Terus waktu dulu sama Ibu Brian disuruh buat lagu stunting ya, tapi waktu itu enggak booming. Tapi buat lagu stunting juga, buat lagu BKKBN waktu itu dulu, karena 2020 itu saya juara 1. Akhirnya ada, jadi waktu itu kalau lomba BKKBN itu gitu, kita disuruh buat lagu. Iya, menang, iya kan, dapat juara gitu. Total berapa lagu yang udah pernah dibuat, dan favorit rappernya nih siapa yang jadi role model gitu? Di Indonesia mungkin ada, atau di luar negeri langsung bisa? Total lagu sih yang, karena mungkin Power Star Rap itu enggak fokus di YouTube ya. Kalau kami memang betul-betul enggak komit di YouTube. Jadi enggak upload ke YouTube. Jadi ya kita lebih ke underground. Ada beberapa musik kami upload di YouTube. Cuma bagi kami ya kita berkarya aja.
Jadi total mungkin ada sekitar 20 lagu. Wow. Ya kita udah produksi baik saya sendiri maupun anak-anak tim. Semuanya itu udah komersial ya? Udah Ah, dijual gitu ya? Untuk dijual beberapa masih konsumsi pribadi Iya. ya atau konsumsi publik tapi tidak dijual. Iya. Ada pun yang dijual. Ada juga ya? Iya, ya seperti yang tadi yang kita sama-sama kerja sama brand gitu. Itu kita sudah dikomersialkan. Tapi kalau yang lain masih konsumsi publik tapi gratisan. Oke. Kalau itu di skip gitu. Bisa gitu ya? Jadi ya seperti itu. Kalau role model, kalau di Indonesia sendiri ada beberapa rapper kesukaan saya ya. Di antaranya Lace. Iya, Lace itu suatu tokoh rapper ya. Masih muda juga. Oh. Suatu tokoh rapper yang boleh saya sebutkan untuk diri saya itu legenda yang nanti akan yang akan menjadi legenda di Indonesia karena begitu hebatnya dia memainkan wordplay dengan punchline yang hebat. Dan itu buat saya itu menjadi suatu ciri khas dari Lace. Dan juga ada Iwa K. Tentu aja ya. Yang dulu memotivasi saya dengan awal saya berkarya. Dan juga ada Saikoji dan Tuan 13. Saikoji, iya, wow. Terus kenapa Powerstar ke arah-arah kritik ya melihat dari Tuan 13 juga keren itu kalau dia mengkritik soal pemerintah, soal hidup, jadi seperti itu. Oke, rap di Indonesia tuh ada ciri khasnya nggak dibanding rap-rap di luar sana? Beatnya atau gayanya? Lebih ke masing-masing daerah itu punya ciri khas masing-masing. Ada ya? Iya. Jadi kalau di NTT ciri khas rapnya itu kental sama logarnya. Oke. Ya. Begitu juga dengan contoh kita ambil rap timur dan rap di barat di Jakarta ya. Kita nggak ngomong barat yang di luar negeri. Dari segi kulturnya itu beda. Kalau rap di luar itu di NTT di daerah timur itu lebih ke logatnya terus gaya bahasanya itu disesuaikan sama orang sana. Kalau rap yang di sini ya disesuaikan sama konsumsi umum. Makanya rap timur ya kalau kadang didengar orang-orang sini, wah ini ada beberapa peribahasanya yang kurang dipahami gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang sini nge-rap sana ya bisa dipahami gitu. Oke, menarik banget. Ini kelihatannya tadi udah buat 20 lagu ya. Kemudian juga udah jadi pemenang di lomba dan dipakai banyak lembaga. Ini perjalanan Powerstar Rap dari sejak dengan Bro Agung tadi ya. Itu selalu mulus atau ada tantangan-tantangan hingga sampai mencapai hal ini? Boleh diceritain nggak? Sampai saat ini juga masih ada tantangan ya. Tantangan yang bikin kami ya tantangan umum ya. Yang pertama ya tantangan umum para rapper itu yang pertama itu lagu cover itu lebih booming dibandingkan kita yang penciptanya karena kita rap sudah menulis, membuat beat sendiri, membuat beat di laptop dengan segala keterbatasan, di komputer dengan segala keterbatasan, udah rekaman sendiri, produksi sendiri. Kenapa kami nggak mau berkecimpung di YouTube? Karena gitu, kadang kita mengupload, yang cover lebih booming daripada punyanya kita. Akhirnya ya udahlah kita tempel-tempel istilahnya bangun kerjasama aja ya sama brand gitu. Nah akhirnya kita memutuskan nih Powerstar lebih banyak membangun relasi dengan brand. Jadi ketika kita buat karya ya udah brand yang ngurusin gitu. Jadi karena itu kita kerjanya capek mulai dari tulis lirik, buat musik, rekaman, belum lagi videografer, kan video. Kita merangkap videografer juga kan. Kita membuat video itu mulai dari men-tag video juga kita sendiri. Makanya itu banyak ya itu kendala umum yang masih kami hadapi sampai sekarang. Kalau kendala khusus di Powerstar itu
bagaimana menghidupkan semangat anak-anak, terkhusus di Keva Manado, di daerah kelahiran saya itu, buat mencintai musik rap. Oke. Karena masih sangat-sangat minim di sana yang mau berkarya di musik rap, itu masih sangat-sangat minim. Oke. Gitu. Musik lain baru ya, dan Iya. dancing tadi ya. Iya. Oke. Jadi mereka masih lebih ke dancer, dan juga dancer mungkin sudah menjadi kulturnya kami. Karena basicnya kalau ada acara-acara pasti joget, dansa itu. Oh iya? Iya. Dansa apa namanya di? Namanya dansa, karena kita ada campuran inkulturasi budaya Portugal? Iya, karena Kayak Timur-Timur ya? Iya, kita dekat sama Timur-Timur, dan saya juga masih ada daerah-daerah Timur-Timur, makanya badannya masih ada lentur. Oke. Gitu. Iya. Nah, itu kendala-kendalanya kami. Tapi kendala yang lain sih nggak terlalu berarti sih. Mungkin dengan penyesuaian kayak tadi yang dijelaskan oleh Bapak mengenai saya yang merangkap sebagai kerja dan juga hobi saya. Iya, boleh. Nah, itu sih kendala yang paling berat, karena Agung juga ngajar. Aku ngajar? Iya. Dosen? Enggak, dia itu lulusan sastra Indonesia. Jadi dia guru bahasa Indonesia. Wow. Di salah satu sekolah di Keva Manado. Iya. Jadi kadang mempersatukan kami di dalam kolaborasi itu susah. Jadi kadang kalau mau buat lagu, saya rekam di sini, Iya. Agung rekam di sana, saya tag video di sini, Agung tag video di sana, baru disatukan gitu. Wow. Gitu juga dengan adik-adik yang lain, karena masih kuliah dan lain sebagainya. Tapi waktu dulu kalau kuliah enak, masih bisa sama-sama ya. Sama-sama. Jadi kendala itu udah mulai ada itu ketika waktu saya kuliah di Kupang dan Agung harus kuliah di Keva Manado. Oke. Jaraknya 5 jam, harus ketemuan untuk buat satu project itu yang kerja keras. Iya ya. Jadi kalau misalkan saat sekarang bekerja begitu kan sibuk banget nih ya, dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya dipakai untuk itu. Iya. Ideation. Boleh nggak cerita proses kreatifnya saat mikirin satu lagu misalkan untuk brand itu, apakah langsung tulis tema kemudian di breakdown, atau biasanya udah punya stok lagu yang bisa dikompil gitu? Kalau kita jadi rapper itu biasanya melekat dalam diri kita ya, identik ya. Umumnya para rapper itu harus bisa freestyle. Oke. Jadi kenapa di satu momen itu Bu Denny, direktur Prakerja, ngomong, wah toh gokil sih bisa nyelesain lagu dalam satu malam. Ya karena dikasih tema ini, saya tentang topi. Ya saya bisa mengilustrasikan topi tanpa harus menulis. Oke. Jadi itu bisa selesai. Iya. Jadi itu yang membuat spesial dari seorang rapper. Karena latihan ya. Karena sering praktis aja ya. Ngerap dimanapun kita coba ya langsung. Karena kalau kita ketemu sama komunitas rapper, itu pasti identik dengan namanya freestyle battle. Jadi memang kita juga kan harus mempersiapkan diri. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau menulis suatu project, biasanya tempo waktu yang diberikan misalnya seminggu kelamaan biasanya. Untuk mau menulis aja ya. Enggak. Biasanya kalau untuk menulis aja ya paling sejam buat lagu. Itu berapa banyak liriknya kalau satu lagu? Jadi lirik rap itu umumnya ya. Umumnya itu 16 bar. Iya. Ya 16 bar. Terus refnya, terus 16 bar lagi, ref lagi, kayak gitu biasanya pada umumnya. Tapi ref boleh sama, tapi lirik dari 16 bar pertama dan 16 bar kedua itu beda. Jadi beda semua? Iya, dan kita harus menyesuaikan dengan pola penulisan. Rima. Punchline, metafor. Iya kan? Storytelling. Oke. Itu ada teori-teorinya ya. Nah, si Eminem kalau nggak salah dia punya kebiasaan tuh kalau dapat kata-kata yang baru atau ide langsung ditulis. Itu jadi kebiasaan Bro Tanto juga. Oke. Itu kebiasaan saya. Oh gitu. Karena apa? Di handphone saya, kalau di note-nya itu banyak sekali kata-kata yang kayak misalnya lagi jalan di motor tiba-tiba wah, kata ini bagus nih kayaknya. Langsung ya? Iya. Jadi itu sangat-sangat membantu ketika diminta buat project atau pas kalau freestyle gitu kan, misalnya
kopi adalah teman sejati di kala kau duduk sendiri atau bersama teman mencari inspirasi kayak gitu kan. Iya. Jadi itu kalimat-kalimat itu tuh yang sering biasanya kalau pas keingat ditulis, atau biasanya itu paling enak itu apa ya, inspirasi tergantung momen juga sih. Karena momen. Nah, kalau pas lagi ada banyak masalah enak juga tuh buat musik. Justru enak, bukannya suntuk jadi mau dikerjain. Justru itu jadi Iya. tempat kita meluapkan Meluapkan emosi. Jadi enak tuh kalau kita pas lagi banyak masalah buat lagu. Iya. Lagunya diss. Jadi buat lagu yang maki-maki enak tuh. Kalau pas lagi galau enak juga buat lagu. Buat lagu inspirasi. Inspirasi itu buat lagu-lagu galau, inspirasi itu didapat pada saat galau, enak gitu. Ada berapa jenis? Ada diss, ada inspirasi. Apa aja sih? Tergantung Tema-temanya yang umum. biasanya temanya yang umum ya, yang biasanya ada itu lagu apa ya, ngedis itu biasanya ada di rap. Terus lagu sedih kan biasanya ada. Terus Ada sih. lagu inspirasi ya gitu. Kita juga buat Melankolis ada, rapper melankolis. ada. Oh, Gitu, keren. seperti itu. Oke. Nah, tadi dirimu cerita bahwa dirimu berangkat dari NTT, ya. Kemudian sekarang kan udah jadi litigator ya di perusahaan finance. Perusahaan finance. Nah, tapi tetap nge-rap, ya. Tetap bener. Dirimu itu proses jadi litigator tuh mulus nggak ya? Artinya dari sejak T1 Iya. terus sampai sekarang itu sekolahnya dapat IPK 4 terus atau gimana? Karena dirimu kan sering pakai kata-kata, pasti orangnya smart ya. Jadi apa memang itu tipikal rapper itu bukannya tipikal rapper itu rebel gitu ya? Iya. Yang mana nih yang benar? Apakah rebel ataukah memang bisa juga kalau orang yang suka kata-kata, pintar itu bisa jadi rapper yang baik? Rapper itu bukan hanya soal orang pintar berkata-kata bisa jadi rapper. Enggak ya? Enggak. Rapper itu emang dia harus mencintai musik rap. Banyak teman-teman saya yang bisa menulis puisi sangat-sangat bagus, tapi disuruh buat lirik rap nggak bisa. Wah. Tapi ada teman-teman saya bahkan dia nggak lulus SMA. Iya. Tapi dia jadi rapper. Jadi rapper. Jadi seperti itu. Kalau bercerita soal saya rapper dan juga merangkap litigasi, waktu dulu pro dan kontra juga. Waktu dulu saya sharing sama senior rap saya bilang gini, rapper itu hobi saya. Saya nggak akan mungkin jadikan itu suatu pekerjaan kecuali kita hidup di Jakarta. Kecuali di Jakarta. Jadi saya masih tetap pada cita-cita saya sebagai seorang praktisi hukum. Waktu itu saya mau jadi dosen, tapi karena belum kesampaian, pasti saya akan terus mengejar itu. Tapi rapper itu hobi saya nggak mau menjadikan salah satu prioritas, enggak. Membuat label sendiri. Harus tetap berjalan beriringan. Jadi hobi dan juga kerjaan saya sebagai praktisi hukum. Jadi kalau mau ditanya soal kalau ada problem kerja, saya tetap kerja. Jadi orang-orang di kantor tahu saya penyanyi rap. Oh iya, tahu ya? Iya. Jadi misalnya kalau saya lagi mau manggung di sini, izin biasanya. Iya. Gitu. Dan karena memang di kantor itu sekarang saya sangat-sangat dicintai juga ya sama orang-orang, karena pekerjaan lancar, beres, nggak pernah buat problem dan lain sebagainya. Attitude saya juga bagus. Jadi ketika saya bilang, bahkan sama direktur saya biasa diajak olahraga bareng. Iya. Kayak misalnya kalau saya mau manggung, saya bilang sama atasan, Pak saya mau izin manggung. Oh nggak apa, naikkan aja surat izin dan lain sebagainya. Jadi itu di approve. Jadi wah, keren banget ya. Makanya saya senang banget tempat kerja yang mensupport saya seperti itu. Jadi itu juga yang buat saya sejauh ini nggak ada kendala sih menjalani profesi sebagai seorang litigasi dan juga sebagai seorang rapper. Tetap jalan maksimal sampai hari ini. Keren. Mungkin boleh nggak kita tes freestyle-nya Mas Tampak? Tiba-tiba disuruh freestyle ya. Mungkin kalau aku kasih topik misalkan tentang podcast, kepemimpinan,
keuangan, dan judul podcast ini kan Hive Intelligence. Jadi itu tentang intelligence orang yang banyak gitu ya, instead of artificial intelligence, yaitu keterampilan atau kepintaran komputer gitu. Nah, dari tema-tema itu bisa nggak buat freestyle? Mungkin beberapa baris gitu. Oke. Jakarta ini kota keras. Di podcast ini aku disuruh freestyle tentang berjuang. Ya, jika bekerja di Jakarta kamu tak berjuang, kamu akan ditendang karena kamu nggak punya uang. Bahkan di sini kalau kita nggak punya uang dan nggak punya orang dalam, maka peluang kita untuk menang sangat-sangat tertutup semua. Mantap. Wah, bisa ya langsung freestyle ya. Mungkin ada lagi yang mau bisa apa ya? Misalkan tentang Monas deh. Monas. Monas kan dekat sini nih. Wah, Monas ini terlalu S. Coba yang lain lagi. Yang lain lagi ya. Tentang topi. Yang ada di sini. Topi. Oke, aku disuruh freestyle tentang topi, ya kan? Topi selalu identik dengan seorang rapper, tapi bukan rapper sejati. Ya kan? Kita di sini duduk di podcast, ya anggap saja ini kita lagi ngerumpi, ya kan? Meskipun aku tak pakai rompi, ya, tapi aku bisa pakai topi. Aduh. Tapi mungkin ada yang kurang. Nanti besok kita podcast sebat sambil minum kopi. Iya. Boleh ada pakai. Ada maksudnya. Itulah teknik nge-rap itu rimanya misalnya harus i kayak gitu. Kayak pantun ya? Iya. Lebih ke pantun, lebih ke puisi kayak gitu. Dulu aku jago banget freestyle. Cuma karena freestyle itu juga harus sering jasa. Iya lah ya. Karena dulu di Kupang itu dulu kita ada rap jalanan. Ya, biasanya nongkrong komunitas rap. Enak itu. Ini betul-betul di jalan tuh. Iya. Tanding. Kadang-kadang ngejek-ngejekan. Jadi ada itu kalau di sana itu kita ada regulasinya. Misalnya kan malam minggu itu nongkrong, biasanya komunitas rap di sana. Misalnya ada nih yang bawa speaker, bawa mic. Jadi di situ gitu. Tapi sambil kita amal juga gitu. Jadi yang menonton biasanya kasih sumbangan, terus nanti kita sumbang ke panti asuhan. Kayak stand up gitu ya, tapi untuk jalanan. Berapa lama itu eventnya? Kayak 1 jam gitu nge-rap banyak grup. Biasanya sebelum COVID gitu ya, itu malam minggu itu rame banget. Biasanya kalau di Kupang, biasanya di Taman Nostalgia atau kalau nggak di Bundaran PU, ya kan, namanya itu. Jadi kita biasanya nge-rap di situ. Tapi setelah sehabis COVID juga masih ada. Bahkan saya sekarang melihat komunitas rap di Kupang itu sangat berkembang. Karena mungkin saya nonton Power Rap. Gak juga. karena saya udah di Jakarta ya, jadi tapi tetap komunikasi masih berjalan, featuring juga masih tetap berjalan sama Indonesia. Luar biasa. Proyekan kita biasa kerja bareng. Gitu ya. Luar biasa. Wah, menarik banget. Saya itu berhenti narkoba tanpa rehabilitasi. Tanpa rehabilitasi sama sekali. Keluarga semua nggak ada yang mau lagi buat saya pulang lagi. Cuma dia masih. Dia salah satu harapan saya. Saya sebagai anak laki-laki, kalau di NTT itu budaya anak laki-laki itu harus memberikan penghargaan kepada kakak. Istilahnya suami kakak saya yang laki-laki yang mau meminang kakak saya harus mengkalungkan dia. Kain seperti itu dan memberikan pernak-pernik yang lain. Tapi itu yang harusnya saya ngasih, saya nggak ngasih karena semua keluarga udah sangat membenci saya karena kejadian itu. Jadi saya cuma bisa melihat dari luar dan menyaksikan itu. Nangis saya. Aduh,